Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina dengan NIM 2210102007. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah Angkatan 22. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni dengan dosen pengampu Ustadz Dimas Anugrah. Di sini saya akan membawakan materi tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mari kita simak selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah salah satu dari Khalifah Rasyidin yang dikenal dengan kelembutan hati, kekayaan, dan kepeduliannya terhadap umat Islam. Utsman bin Affan bukan hanya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, akan tetapi beliau juga dikenal dengan kedermawanan yang luar biasa. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 Hijriah sampai 656 Hijriah. Juga merupakan khalifah Rasyidin dengan kekuasaan terlama, yakni lebih dari 11 tahun. Utsman lahir pada 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Nah, usia beliau 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Dan ternyata Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an memiliki julukan, yakni Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa sih beliau dijuluki dengan Dzunurain? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, pengangkatan Utsman bin Affan sendiri melalui musyawarah dari para sahabat. Beliau diangkat menjadi khalifah ketiga dari Khalifah Rasyidin saat ia berumur 70 tahun. Pada masa Utsman, Islam berkembang dengan pesat, yakni pada masa Utsman ini telah dibentuk armada laut, kemudian penyeragaman mushaf Al-Quran dan perluasan wilayah Islam. Ada salah satu hadis yang berbunyi, "Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian, yakni mengemanahimu jabatan khalifah. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku." Yakni maksud bertemu denganku adalah meninggal. Nah, beliau Rasulullah SAW mengucapkan ini 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Dengan hujah hadis ini, maka benar terjadinya fitnah kepada Utsman pada zamannya, yakni Utsman radhiyallahu an dituduh nepotisme. Alasan Utsman sendiri mengangkat sebagian besar dari keluarganya, yakni Abdus Syam, adalah karena kalangan Abdus Syam itu lebih handal dalam politik dan pemerintahan. Adapun yang membuat propaganda tersebut adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah keturunan Yahudi yang dikenal dengan Ibnu Sauda. Abdullah bin Saba dan para pengikutnya menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat, yakni berupa tuduhan-tuduhan kepada khalifah dan para pejabatnya, yakni tuduhannya adalah tentang nepotisme dan korupsi. Karena kejadian fitnah tersebut atau tuduhan tersebut itu menggiring pada kejadian pembunuhan Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya pembunuhan, rumah Khalifah Utsman bin Affan dikepung selama 40 hari, yang pada akhirnya Khalifah dibunuh pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Kelompok pemberontak memasuki rumah dan membunuh Utsman saat beliau membaca Al-Quran. Langkah Khalifah tidak melawan pemberontak tersebut dengan senjata karena Khalifah Utsman tidak ingin ada terjadinya tragedi berdarah antara kaum muslim. Dan pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan sendiri ini mengakibatkan perpecahan di kalangan umat Islam dan menjadi alasan terjadinya perang Siffin dan perang Jamal pada khalifah selanjutnya, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib, yakni yang artinya Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah. Dapat diartikan bahwa Rasulullah dan Ali memiliki hubungan persepupuan. Dan juga hubungan Ali dengan Rasul dilibatkan dengan hubungan perkawinan, karena Ali menikahi anak dari Rasulullah, yakni Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Sehingga Ali memiliki hubungan yang sangat dekat, yakni menjadi menantu dan sepupu dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama,
beliau adalah salah satu orang yang dikabarkan akan pasti masuk surga. Yang kedua, beliau juga adalah orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Yang ketiga, beliau adalah seorang khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dan bendera perang berada di tangannya dalam beberapa peperangan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menutup umur atau wafat pada umurnya yang ke-63 tahun. Wafatnya disebabkan karena dibunuh oleh Abdullah bin Muljam pada tahun 40 Hijriah. Abdullah bin Muljam adalah seorang tokoh Khawarij. Sedikit kisah tentang Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam dulu dikenal sebagai ahli ibadah. Dia pernah dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab ke Mesir untuk memberi pengajaran Al-Quran di sana. Setelah sekian lama, ia menjalankan tugas sebagai mukri. Sampai akhirnya benih-benih pemikiran Khawarij berkembang di Mesir dan berhasil menyentuh perasaannya dan mampu memperdayainya. Pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Muljam kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dikarenakan dendam tokoh Khawarij pada Perang Nahrawan. Perlu diketahui, kaum Khawarij ini muncul setelah terjadi Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Nah, kaum Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari pasukan Ali. Perlu kita ketahui, pada masa Ali ini pernah terjadi perang saudara. Perang saudara ini maksudnya adalah perang sesama muslim, yakni yang dimana perang sesama saudara atau sesama muslim ini tidak pernah terjadi pada masa khalifah yang lain. Ada dua perang, yakni Perang Jamal dan Perang Siffin. Selanjutnya kita akan bahas tentang Perang Jamal. Di antara fitnah yang terjadi setelah pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu adalah Perang Jamal. Ini terjadi antara kubu Ali dan kubu Aisyah, Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhum pada tahun 656 Masehi. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada Ali bahwa akan terjadi perkara antara dia dan Aisyah. Yang dimaksudkan Rasul dalam hadis tersebut adalah peristiwa dari Perang Jamal. Sekarang kita akan membahas tentang kronologi Perang Jamal. Perlu diketahui teman-teman bahwa Perang Jamal itu terjadi bukan dasar keinginan dari kedua belah pihak. Karena ketika itu Ali, Thalhah dan Zubair saling mengirim surat, yakni yang bermaksud untuk mengadakan pertemuan damai. Dan perlu diketahui juga bahwa Ali sama sekali tidak ridho terhadap orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu, dan dia juga bukan orang yang membantu pembunuhan tersebut. Sebagaimana ia bersumpah, "Demi Allah, aku tidak membunuh Utsman dan tidak mendukung pembunuhannya." Kemudian para pembunuh itu pun takut jika Ali bersepakat dengan Thalhah dan Zubair, maka mereka akan terancam. Lalu kelompok pembunuh pun membawa pasukan mereka untuk menyerang Thalhah dan Zubair, sehingga Thalhah dan Zubair pun mengira bahwa Ali yang telah menyerangnya. Kemudian Thalhah dan Zubair pun membawa pasukan untuk melakukan pertahanan, sehingga Ali pun mengira bahwa Thalhah dan Zubair melakukan penyerangan terhadapnya. Akhirnya terjadilah fitnah, yakni peperangan, bukan atas kehendak atau keinginan kedua belah pihak. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha hanya menunggangi unta. Ia tidak ikut berperang, juga tidak memerintahkan untuk melakukan peperangan tersebut. Yang kedua adalah Perang Siffin. Di antara fitnah yang terjadi antara sahabat selain Perang Jamal adalah Perang Siffin yang telah disebutkan Rasulullah dalam sabdanya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dua kelompok besar berperang. Keduanya terjadi peperangan yang sangat besar. Padahal seruan dakwah mereka itu sama. Muttafaqun alaih. Dua kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Perang Siffin ini terjadi 1 tahun setelah Perang Jamal, yakni pada tahun 657 Masehi. Perlu diketahui teman-teman, peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah adalah peperangan yang tidak diinginkan, sama seperti halnya Perang Jamal. Akan tetapi, di dalam dua pasukan tersebut terdapat para pengikut hawa nafsu yang mendominasi dan selalu berusaha untuk melakukan peperangan. Hal inilah yang menyebabkan berkecamuknya peperangan di luar kendali Ali dan Muawiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kebanyakan orang-orang yang memilih peperangan di antara dua kelompok bukanlah orang yang taat kepada Ali dan tidak juga taat kepada Muawiyah.
Sebelumnya, Ali dan Muawiyah berusaha mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah, akan tetapi keduanya tidak mampu menahannya. Perlu diketahui teman-teman, jika fitnah telah menyala, maka orang bijak pun tidak akan mampu memadamkan apinya. Kemudian saat berkecamuknya perang atau saat masa peperangan itu, pihak Muawiyah menyarankan arbitrase atau yang dikenal dengan sebutan tahkim. Nah, kemudian pihak Ali pun menyetujui. Dua arbiter dipilih, yakni dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah adalah Amr bin al-As. Pada saat tahkim, Amr bin al-As menyarankan agar Al-Quran itu dijunjung tinggi sebagai simbol perdamaian, dan Abu Musa al-Asy'ari pun setuju. Keduanya memasang Al-Quran di atas tombak, yang diartikan sebagai penyerahan keputusan kepada Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.